Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah hati kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 56 ayat 9. Demikianlah sabda Tuhan. Sengsaraku telah Kau catat, taruhlah air mataku ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya tercatat dalam kitab-Mu? Tema renungan saat ini adalah bersandarlah pada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beratnya beban hidup dapat membuat seseorang bersedih dan menangis. Dalam kondisi demikian, diperlukan seseorang untuk mendampingi, bahkan menghapus air mata. Peluang ini ditangkap oleh sebuah perusahaan yang ada di Jepang. Mereka menyediakan jasa penyeka air mata khusus bagi para wanita. Ketika seseorang bersedih, ia dapat menghubungi seorang penyeka air mata untuk mendampinginya. Usaha ini bernama Ikimeso, yang berarti si cowok cakep, karena para penyeka air mata itu adalah pria-pria rupawan. Untuk mendapatkan layanan ini, Anda harus membayar $65 Amerika atau sekitar Rp900.000. Untuk menghindari Raja Saul yang ingin membunuhnya, Daud melarikan diri ke kota Gad. Namun orang Filistin menangkapnya, lalu menghadapkannya kepada raja mereka. Saking takutnya, Daud berpura-pura gila dan berlagak amnesia, sehingga mereka pun melepaskannya. Rasa takut Daud ini diungkapkannya di dalam Mazmur 56. Daud mengadu kepada Allah tentang bagaimana musuh-musuhnya membuatnya sengsara dan menginginkan kematiannya. Dalam ketakutan itu, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Ia berserah kepada Tuhan dan mengharapkan pembelaannya. Ia mengungkapkan segala kesedihan dan sengsaranya kepada Tuhan. Daud tahu bahwa Tuhan memperhatikannya, bahkan menghitung berapa banyak air matanya telah tertumpah. Walau tidak hadir secara fisik, tetapi ia merasakan Allah menyeka air matanya dan menghiburnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apakah saat ini kita sedang mengalami beban berat, seperti kita tidak dapat berdoa dan hanya air mata yang keluar ketika kita datang di hadapan Tuhan? Andalkanlah Dia, karena hanya Dialah sandaran sejati dalam kesengsaraan kita. Mari kita bangun karakter untuk selalu bersandar kepada Tuhan, karena Dialah sumber pertolongan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkaulah andalan, sandaran kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Jangan biarkan kami goyah, tapi tetap berpengharapan hanya kepadamu, karena Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup dan permasalahan. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan hidup,
melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena kami percaya bahwa Engkau berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami untuk menjalankan karya kami hari ini. Kami memohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai dan memberkati, sehingga kami boleh bersukacita karena kasih setiamu. Terima kasih Bapa, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, para pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya memiliki hati yang melayani masyarakat. Jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.